Yo guys, jumpa lagi dengan gue di sini Andreas Sobing sebagai host dari YouTube channel ini Crypto News Indonesia, di mana di sini kita akan ngebahas seputar cryptocurrency ya, seputar investment tentunya dari fundamental, technical semua bakal kita bahas ya. Dan gue excited banget untuk ngebahas mengenai Bitcoin sama teman-teman karena kita bisa lihat ya Bitcoin lagi drop ya, sekarang ada di harga 68.500 ya. Sebetulnya dropnya nggak signifikan ya, dari peak resistance-nya di sini aja, resistance line di sini ya itu cuma sekitar 5%, 5,7, tapi ya yang seru adalah altcoin. Kalau teman-teman lihat ya, rata-rata altcoin berdarahnya luar biasa banget di sini. Teman-teman bisa lihat ya, top 100 altcoin aja ya kayak Wormhole 25%, Uniswap gara-gara kemarin ada FAT Uniswap, teman-teman tahu ya, yang mana lagi diserang SEC 17%, Aptos 15% dan sebagainya sih, teman-teman bisa lihat ya. Ini gue ngomong yang top 100 loh ya, yang di atasnya yang altcoin yang lebih kecil lagi ya, market capnya itu ada yang dropnya lebih parah sampai 50% lebih ya. So, apa yang harus kita lakukan nih? Apakah ini waktunya untuk cut loss? Ini waktunya untuk back kerja di MACD atau gimana? Ya, nah ini gue bakal bahas sama teman-teman semua ya. Tapi sebelumnya nih ya, ada satu yang gue pengen bahas sama teman-teman di sini sebagai informasi. Again, this is not a financial advice. You guys must ya, kalian harus sangat-sangat do your very own research, karena di sini gue cuman sekedar share informasi yang memang yang memang available saat ini ya, dan menurut gue cukup menarik, yaitu Dogeverse ya. Ini new meme sebetulnya ya, yang possibly menjadi saingannya Dogecoin karena dia kan bakal launching soon ya. Kan nanti kan 20 April ini kan adalah peringatan launchingnya Dogecoin ya, back then ya. Jadi kayak dia akan launching kayaknya sebelum ya, launchingnya sebelum 20 April ya, sebelum Dogecoin launching ya. Dan yang menarik dari sini adalah dia masih pre-sale ya, jadi belum public launch ya, teman-teman semua bisa ikut partisipasi. Dan ini fitur yang paling unik, yaitu dia itu ada di multi chain ya. Jadi sekarang ini dia sudah aktif, kita bisa buy via Ethereum, ERC, BSC, Matic dan juga Avalanche, dan soon bakal juga ngelebar ke Solana dan juga Base, yang mana teman-teman tahu ini benar-benar jaringan meme coin lah di Solana dan Base yang lagi hot banget ya. Dan tentu teman-teman tahu yang namanya meme coin ini very very high risk tapi juga high reward, dan ya nggak banyak ya, rata-rata hampir semua tidak punya utility ya. Dari meme coin kita cuma bisa trading kan, dan nanti ekstrasnya untuk di Dogeverse ini adalah kalian bisa staking kan ya. Dia udah di review sama hampir semua media, dan utility number satunya hanyalah kalian bisa staking kan nanti ketika launch, dan kalian bisa claim itu bisa di staking dengan APR sampai ratusan persen ya. So kalian bisa lihat di sini tokenomics-nya semua rata-rata majornya untuk funding, dan ya, basically kalian bisa cek sendiri ya, kalian bisa temukan di description YouTube channel ini, kalian bisa cek di situ ada Dogeverse, kalian bisa lihat di situ ya, teman-teman. Tapi gue encourage ya, again, treat this as information aja, karena kalian tahu betapa berbahayanya berinvestasi di Bitcoin. So kalian harus benar-benar do your very own research. Ini sama sekali bukan ajakan, kalian harus cek sendiri faktanya, cek websitenya, baca semua informasi yang ada di sini, dan juga kalian bisa visit semua social media maupun Telegram grupnya untuk kalian verify ya, untuk kalian verifikasi terlebih dahulu. Oke. Nah, lanjut ke Bitcoin ya. Tentu drop ini apa yang menyebabkan ya? Tentu yang pertama adalah menurut gua sekali lagi ya, kita bisa melihat banyak sekali yang mengantisipasi kan sekitar tanggal 20 April ini akan terjadi satu momen yang 4 tahunan sekali di Bitcoin, yaitu Bitcoin halving, di mana supply-nya dipotong lagi setengahnya, dan yang mana ini benar-benar sebetulnya positive news. Ini sebenarnya adalah super bullish news, yaitu Bitcoin halving. Cuman ya biasa ya, teman-teman tahu sendiri yang namanya news jika terlalu bullish ya bisa jadi yang terjadi price action sebaliknya, malah turun gitu, karena ada banyak orang yang justru kontrarian gitu, kayak beritanya bullish tapi yang terjadi malah sell on the news event ya. Itu klasik sekali gitu ya. Atau beritanya sangat bearish tapi yang terjadi adalah buy on the news gitu ya. Itu sangat possible terjadi, yaitu di Bitcoin halving. Teman-teman tahu ya betapa bullishnya ini, supply dipotong setengah mengakibatkan dalam beberapa bulan ke depan harganya sangat possible untuk terus naik karena demand, permintaan daripada retail maupun institusi yang terus meningkat ya. Dan historically ya, ini udah fakta ya, 3 kali Bitcoin halving sebelumnya, Bitcoin selama 1 tahun sampai 1,5 tahun selalu mengalami rally, mengalami kenaikan yang luar biasa pesat ya setelah terjadi halving. Tapi possible juga ya
bahwa justru kita akan terjadi classic sell on the news event dulu ya, mungkin tapi nggak besar ya. Kita lihat aja nanti sama-sama, gue akan tunjukin di chart possible-nya sampai kemana. Dan itu yang pertama ya, yaitu Bitcoin halving ya, akan terjadi classic sell on the news event. Dan yang kedua tentu ini ya, ini sebenarnya hal yang gue paling males bahasnya ya, tapi kayak mau nggak mau gue mau teman-teman aware dengan hal ini, yaitu ada possible hal yang gue paling benci di dunia ini, yaitu perang ya. Gue sangat benci ini, gue cinta banget damai, dan gue sangat berdoa, gue sangat berharap ini nggak terjadi. Kita tolak sama-sama ya, ogah banget gue ngelihat hal kayak gini ya. Gue pengen semua orang hidup berdampingan dengan damai ya, nggak ada lah ya kayak gini-gini ya. Tapi ini benar-benar fakta masalahnya ya. Ini fakta, ini baru rilis jam 9 malam tanggal 12 April ya. Jadi baru semalam rilis, yaitu expected dalam 2 kali 24 jam ini akan terjadi ya. Ya teman-teman, sama-sama kita berdoa supaya ini nggak terjadi ya. Makanya juga Jamie Dimon dari JP Morgan juga bilang bahwa ada 2 faktor penting yang menarik saat ini, yaitu adalah global landscape unsettling ya, tidak tentu ya, sangat nggak pasti ini. Ada terrible wars and violence ya, dan juga yang kedua adalah persistent inflationary pressures. Maksudnya apa? Kayaknya inflasi ini belum sukses-sukses amat diredam, belum sukses-sukses amat dilawan gitu. Makanya mereka belum bisa segera cut rates gitu ya. Tapi again, ini makro, buat gua akan terlalu lebar. Tapi kalau kita lihat dari sisi chart ya, sebetulnya gue udah mention sebelumnya, Bitcoin masih berada dalam satu struktur yang cukup bullish ya. Ini pennant ya, ini wedge gitu ya. Ini masih struktur yang sangat baik sebetulnya ya. Dan kita bisa lihat possible support nextnya ada di area sini, di berapa nih ya, kita lihat sekitar 66.000. Hopefully dari sini memantul ya. Tapi kalau ternyata ada major news, ada FAT ya, ada berita yang sangat buruk, dan ternyata pattern ini jebol ya, maka level berapa yang kita bisa lihat berikutnya adalah menurut gue di sini, yaitu di area 60.000 ya. Mungkin aja akan jemput liquidity di area sini, karena kalian bisa lihat ada tail di sini ya. Dan gue bilang tail ini selalu jadi area rawan untuk bisa jadi menjemput liquidity ya. Ini kayak apa ya, kalau kita bilang ini tuh kayak area dimana ada bisnis yang nggak selesai gitu, jadi bisa jadi kejemput dulu yang namanya tail seperti ini ya. Let's see. Dan menurut gua angka 60.000 itu adalah psychological level ya, jadi level psikologis ya. Kalau misalnya jebol ya, ini bisa jadi wah, kalau market udah ngeliat angka 5 lagi mungkin makin panik tuh gitu. Makanya bisa terjadi hal yang lebih tidak diinginkan lagi ya. Dan kalau ini jebol, tentu level support berikutnya ya secara psikologis ada di area ini nih, yang gue tandain di area hijau ya, yaitu di sekitar 50.000. But again, in my personal opinion, jika market kasih ya, menurut gue probabilitanya ada, tapi tentu nggak gitu gede menurut gue. Tapi jika ternyata market ngasih di area segini, buat gue ini akan jadi extra discount area, dan ini buat gue akan jadi great buying opportunity ya. Tapi kita lihat aja sama-sama kejadian atau enggak. Secara pribadi gue masih berharap, sungguh-sungguh berharap semoga pattern ini nggak jebol, supaya ya ini altcoin nggak makin berdarah ya. Karena sebetulnya Bitcoin itu ya teman-teman bisa lihat ya, dari sini aja itu kan like cuman 5-6% ya, kita bisa lihat. Tapi di altcoin ya, ini diskonnya ini makin ngeri nih. Bisa jadi kalau misalnya ini terjadi, altcoin itu berdarahnya bisa 30, 40, bahkan 50%, yang mana itu sebenarnya udah kejadian nih di beberapa altcoin ya. So kita doain aja sama-sama ya, semoga reaksi market nggak berlebihan ya, itu nomor 1. Dan semoga tidak ada berita-berita FAT yang tidak diinginkan. Semoga banget nggak ada yang kayak gitu-gitu, semua hidup dalam damai, semua nggak ada berita buruk terjadi. Bitcoin halving, kita semoga yang terjadi adalah ya, harapan gue sekali lagi harapan ya, tapi again market aja yang menentukan. Kita cuma bisa berharap semoga ini akan memantul dari area sini, and then kita akan konsolidasi di area sini sebelum akhirnya clean breakout dan Bitcoin secara perlahan-lahan melanjutkan rally-nya. But let me know thoughts kalian, pendapat kalian gimana, apakah yang akan terjadi skenario ini ya, yang menjadi harapan kita semua supaya altcoin kita nggak kediskon banget gitu ya, supaya kita nggak ngeliat apa ya, bukannya Bitcoin halving tapi porto kita yang halving ya. Tapi semoga semoga ini yang terjadi ya, jadi altcoin nggak parah-parah banget, jangan sampai deh ya jebol sampai 60 bahkan lower ya. Let me know pendapat kalian di comment section ya, silahkan tulis pendapat kalian. Oke, bye bye, see you in the next video.